Halo penonton review film di channel Kato Muji. Semuanya, tidak terasa sudah memasuki hari ke-9 Ramadan di Kamis ini. Seperti biasa, Kato Muji akan menemani kalian dengan sebuah film yang katanya diangkat dari kejadian nyata tentang seorang psikopat yang telah menghilangkan nyawa sebanyak 25 orang di sebuah perdesaan. Dan tidak perlu berlama-lama, mari masuk saja kita ke alur cerita filmnya. Cerita dimulai dengan seorang jurnalis cantik bernama Tara yang baru saja akan memulai kehidupan baru bersama kekasihnya bernama Johnny. Johnny dan Tara memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah rumah yang sudah dibeli Johnny. Namun rumah ini berada jauh dari pusat kota dan lebih ke perdesaan. Saat akan melihat rumah yang akan mereka tempati itu, tidak sengaja kedua pasangan muda ini bertemu dengan seorang pemuda berkebutuhan khusus bernama Josh. Josh sepertinya tertarik dengan Tara, entah karena cantik atau kenapa. Namun sebaliknya, Josh kurang menyukai si Johnny ini, dan begitu juga Johnny, yang pada akhirnya Johnny dan Tara pergi meninggalkan Josh sendirian, lalu pergi ke rumah mereka. Tara kaget karena Johnny bisa membeli rumah yang lumayan besar ini, karena Johnny hanyalah seorang buruh harian lepas. Johnny berkata jika sebelumnya dia pernah bekerja di rumah ini sebagai tukang kebun dengan pemilik sebelumnya bernama Livia. Livia adalah seorang seniman yang tiba-tiba saja menghilang. Menurut Johnny, Livia kabur karena terlilit hutang. Dia menjual rumah ini dengan harga murah kepada Johnny, dikarenakan Livia masih memiliki hutang gaji sebagai tukang kebun yang belum Livia lunasi. Permasalahan utama di rumah yang mereka tinggali sekarang adalah tidak adanya sambungan telepon dan wifi yang belum terpasang di rumah itu. Apalagi Tara bekerja sebagai jurnalis untuk membuat dan post artikelnya membutuhkan sinyal internet. Johnny berjanji besok dia akan mencoba menghubungi pihak wifi, tapi Johnny tidak yakin jika akan terpasang dalam waktu dekat. Place belonged to Livia Ricci. Beautiful. Painted everything you see here herself. Wow. We can take it down. It was her house. Let's leave it up for a little bit. How I could afford it all? When she gets a call, says she's got to go back to Italy. Di malam harinya, saat mereka tertidur, ada seekor tikus yang mendekat kepada Tara, yang membuat Tara tentu saja terbangun dan meminta Johnny untuk segera menangkap tikus itu. You want me to go find? Yes, please help me. For me, can I just leave it, please? You want? Go find the rat. Wait. Namun sekembalinya Tony, dia bilang jika tidak menemukan tanda-tanda adanya tikus dan meminta Tara untuk tenang dan segera tidur kembali. Di keesokan paginya, Paula, ibunya Tara, menelpon karena mencemaskan keadaan putrinya itu. Tara menjelaskan jika di rumah tempat dia tinggal sekarang tidak ada wifi dan internet, ditambah saluran telepon mereka yang masih terputus. Tampak dari percakapan Paula, jika Paula kurang senang Tara tinggal di sana. Lalu tiba-tiba saja, You leave because of me? Was it my fault? You hardly know him. That is not true. esok harinya, Tara berkunjung ke rumah si ibu untuk mengambil beberapa barang miliknya. Di saat itu, ia menemukan sebuah foto pernikahan. Tetapi Paula tampaknya tidak menginginkan kalau Tara melihat foto itu, dan cepat-cepat menyembunyikannya kembali. Sekembali dari kediaman si ibu, Tara berjalan-jalan di pinggiran danau dekat rumahnya. Namun tidak sengaja bertemu dengan seseorang pria yang sedikit membuatnya takut, karena sifat dan tatapannya yang begitu tajam ke arah Tara, yang membuat Tara tidak nyaman dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Di malam harinya, Tara menceritakan kepada Johnny jika tadi siang dia berjalan di sekitaran danau dan bertemu dengan seorang pria parubaya yang sedikit aneh dan membuatnya tidak nyaman. Tara bercerita jika awalnya dia hanya basa-basi dengan si pria karena baru pindah ke kediaman barunya ini, sambil menunjukkan rumah dia tinggal dengan Johnny. Namun hal itu membuat Johnny sedikit kesal dan mengatakan jika Tara ceroboh memberikan alamat mereka kepada orang asing yang aneh. Saat akan tidur, Johnny meminta maaf kepada Tara dan membujuk Tara jika besok dia akan mengantarkan Tara ke kantor pos untuk bertanya informasi terkait pemasangan wifi, agar Tara tidak begitu suntuk dan bisa kembali membuat artikel di internet.
Tetapi anehnya, malam itu Tara tiba-tiba bermimpi aneh. Dia dan Josh berlarian di sebuah taman, seolah-olah ada yang mengejar mereka. Besok harinya, Tara dan Johnny pergi ke kantor pos dan bertemu dengan wanita bernama Mary yang bekerja di sana. Mary merekomendasikan seorang teknisi wifi bernama Dill yang juga merupakan sepupunya Mary. Namun Johnny menjawab, mungkin dia akan mencoba memasang satelit saja. Tetapi kata Mary, itu akan membutuhkan waktu lama. Mary juga memberikan penjelasan, jika Livia, pemilik lama rumah itu, dulu juga menggunakan jasa Dill. Dan terkadang di rumah besar yang dikelilingi oleh perpohonan memang membuat sinyal sedikit susah. Mary pun memberikan nomor telepon Dill kepada Johnny dan Tara. Tidak lama setelah itu, Josh datang ke kantor pos tersebut. Mary memperkenalkan Josh kepada Tara dan Johnny dan bercerita jika dulunya Josh adalah teman dekat Livia sekaligus temannya bernyanyi. Tapi Josh saat itu kembali menatap Johnny sambil bernyanyi. Johnny yang ingin mencairkan suasana menyambung lagu yang dinyanyikan Josh sambil sedikit menari dengan Tara. Tetapi tampaknya hal itu membuat Josh sedikit tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi. Sorry, buddy. I didn't mean to scare you. Georgie? Georgie? Mary menyarankan Tara dan Johnny untuk mampir ke sebuah bar milik seorang pria bernama Mike di dekat sini. Kata Mary, di sana ada wifi gratis untuk pelanggan. Tara yang tertarik ingin mampir ke sana, tapi Johnny sepertinya sedikit protektif dan melarang Tara ke bar itu karena takut Tara diganggu atau hal semacamnya di sana. Apalagi kata Johnny, ia ingin berangkat kerja, bagaimana Tara nantinya akan pulang. Mary menawarkan akan mengantarkan Tara pulang. Johnny menolak tawaran itu. Karena tidak ingin berdebat lama, Johnny mengabulkan permintaan Tara untuk mampir sekedar minum kopi di bar milik Mike tersebut. Di bar milik Mike itu, Johnny memesan kopi dan Tara memesan soda diet. Mereka berkenalan dengan seorang wanita nyentrik bernama Annie. Tara dan Johnny mencoba memperkenalkan diri mereka jika mereka baru saja pindah dan tinggal di rumah lama milik Livia. Sebagai basa-basi, Annie bertanya apakah Tara nyaman di sana. Tara hanya menjawab jika dia kurang nyaman dengan adanya tikus di sana. Tetapi Johnny mensela dan berkata jika itu hanya mimpi. Annie menatap Johnny dan mengatakan sepertinya Annie pernah melihat Johnny di bar ini. Johnny menjawab jika ia mungkin saja sekitar beberapa minggu lalu. Tara merasa aneh karena Johnny tidak bercerita apa-apa kepadanya. Apalagi Johnny tidak pernah mengatakan jika di daerah ini memiliki sebuah bar. Johnny menjawab jika itu bukanlah hal penting yang harus diceritakan. Dan saat itu Mike sempat berkata jika rumah yang mereka tinggali itu dahulunya sempat menjadi tempat sebuah kejadian yang tragis. Namun Annie tidak ingin membuat Tara ketakutan, memutuskan untuk memotong pembicaraan dari Mike. Setelah itu tidak beberapa lama, Josh datang ke bar itu. Namun Josh langsung diusir oleh Mike, karena beberapa kali Josh kedapatan mencuri di bar milik Mike itu. Sepertinya Josh datang si pria parubaya kemarin yang ditemui oleh Tara, dan duduk di sebelah Annie. Diketahui si pria ini biasa dipanggil Sersan karena ia merupakan seorang veteran tentara. Sersan dan Annie terlibat sebuah perdebatan dan setelah itu Sersan pergi. Seperginya si Sersan, Johnny dan Tara juga meninggalkan bar milik Mike itu. Dan di luar bar terlihat Josh masih mengintip dari balik pohon ke arah Tara dan Johnny. Malam harinya, Tara mencoba mengirim pesan kepada temannya bernama Helena. Namun sepertinya karena sinyal membuat pesan itu gagal terkirim. Tetapi saat itu ada sesosok bayangan di jendela yang melintas, membuat Tara takut dan segera melihatnya dari balik pintu. Johnny datang, lalu Tara meminta Johnny untuk memastikannya. I'll be back. Kembali melihat keluar rumah, tapi Johnny tidak menemukan apa-apa. Yang ia temukan hanyalah sebuah kabel yang putus dan mengatakan jika itu mungkin perbuatan rakun. Tara yang sedikit parno menjawab apakah mungkin itu adalah si pria parubaya yang di bar tadi. Karena kemarin siang Tara juga melihat sebuah pot bunga yang pecah.
Saat itu juga, Tara bercerita jika Sersan merupakan si pria aneh yang ia temui di pinggir danau beberapa waktu silam, yang membuatnya tidak nyaman. Johnny berkata, kenapa ia tidak mengatakannya dari tadi. Tara hanya ingin agar Johnny tidak berpikiran buruk. Johnny menenangkan Tara, mengatakan mungkin saja pot bunga yang jatuh juga karena rubah, dan kabel yang putus juga digigit rubah. Tapi apakah mungkin rubah kuat menggigit tembaga sampai putus, pikirnya. Di keesok pagi, Annie sedang membawa anjing peliharaannya berjalan-jalan di pinggiran hutan. Tetapi si anjing tampaknya melihat seseorang menggunakan hoodie hitam dan mengejar orang itu, yang membuat Annie juga ikut mengejarnya. Tetapi yang terjadi setelah itu. Malam harinya, Tara sedang duduk sambil melihat lukisan Livia, dan ia menemukan sebuah kuas lukisan. Namun tidak lama setelah itu, Johnny pulang dan meminta maaf kepada Tara karena ia pulang sedikit larut. Dan di saat Johnny dan Tara bermesraan di kamar mandi, tampak Josh mendekati mereka dan mengintip kegiatan intim yang dilakukan oleh Tara dan Johnny di ruang tamu. Yang saat itu, Johnny sadar kehadiran Josh, lalu mengejarnya keluar. Tapi saat itu, Tara mencoba menghentikan Johnny dan memintanya melepaskan Josh, yang membuat Johnny naik pitam karena berpikir kalau Tara mungkin saja tertarik dengan Josh. Besok harinya, Tara berjalan-jalan di pinggiran danau sambil mencari sinyal untuk menghubungi temannya Helena. Tara bercerita jika tadi malam dia dan Johnny bertengkar hebat perihal kejadian Josh yang mengintip mereka, dan Tara membela Josh. Tapi saat itu Tara tidak sadar jika ada Sersan yang sedang berdiri di belakang perpohonan. Tujuan Tara ternyata adalah kantor pos tempat Mary bekerja. Di sana Mary memperkenalkan Tara dengan Dale, sepupunya yang bekerja sebagai teknisi wifi. Di saat itu terungkap jika sebenarnya Dale sudah diberitahu dari minggu lalu tentang pemasangan wifi di rumahnya Tara. Tetapi kata Dale, Johnny tidak memberikan konfirmasi lebih lanjut, yang membuatnya tidak jadi memasang di kediaman Tara. Kemudian Tara meminta maaf dan mengatakan jika mungkin saja Johnny lupa, dan meminta Dale untuk datang lagi di Jumat ini. Setelah itu, Mary dan Tara pergi untuk makan siang di sebuah kafe. Namun tidak berapa lama, Mary mendapatkan kabar jika Annie ditemukan terkubur dan tidak bernyawa di pinggiran hutan, yang membuat Mary harus bergegas untuk melihatnya, dan menawarkan kepada Tara memakai mobilnya dulu, dan nanti menjemputnya kembali. Di dalam perjalanan setelah mengantarkan Mary, tidak sengaja Tara melihat mobil milik Johnny di sebuah pemakaman umum. Tara juga mengintip melihat Johnny meletakkan sebuah bunga mawar putih di pemakaman itu. Merasa curiga, Tara mencoba memasuki pemakaman umum itu untuk melihat makam siapa yang dikunjungi oleh Johnny dan memfoto makam tersebut. Setelah kejadian itu, Tara menjemput Mary. Lalu Mary bercerita jika kejadian tragis yang menimpa Annie ini sangat mirip dengan kejadian bertahun silam tentang pelaku perbuatan penghilangan nyawa orang secara berjamaah bernama Ed. Namun kata Mary, tidak mungkin Ed pelakunya, karena Ed baru saja meninggal dunia di dalam tahanan. Malam harinya, Tara merajuk kepada Johnny perihal wifi yang tidak dikonfirmasi, dan tentang perbuatannya kepada Josh. Namun dengan gombalan mautnya, Johnny berhasil meluluhkan hati Tara, dan mereka pun bermadu kasih malam itu. Besok paginya, Tara menceritakan keanehan tentang Johnny kepada Helena, dan berpikir untuk menyewa mobil agar bisa memata-matai Johnny. Serta dia juga bercerita kalau tempat dia sekarang ada lingkungan kejadian tragis tentang penghilangan nyawa yang sama persis dilakukan oleh seorang psikopat bernama Ed Mickey. Serta Tara juga bercerita kalau kemarin dia melihat Johnny meletakkan bunga di atas sebuah makam bernama Gloria yang telah meninggal 20 tahun yang lalu. Helena menyarankan agar Tara pergi saja dari tempat tinggalnya sekarang, dan Helena juga telah mengirimkan berkas tentang Ed Mickey, si psikopat penghilangan nyawa berjamaah itu. Kalau Ed ini adalah seseorang yang mengincar lansia serta orang-orang imigran untuk diakhiri hidupnya. Malam harinya kembali Tara melihat tikus di dalam rumahnya dan meminta Johnny untuk memukul tikus itu. Tapi Johnny menghiraukannya, yang mengakibatkan Tara lah yang harus mengejar dan menangkap tikus itu. Tetapi saat ia ke ruangan tamu, di
Tidak berapa lama, Johnny membangunkan Tara yang tertidur di atas sofa ruangan tamu dan beranggapan jika Tara tidur sambil berjalan. Namun Tara menjawab jika ia melihat tikus lalu mengejarnya. Tapi saat di ruangan tamu, ia malah melihat jasad Livia tepat di atas lukisannya. Johnny yang tidak tahan mendengar ocehan Tara tentang tikus dan halusinasinya, memperlihatkan kepada Tara jika ia telah memasang perangkap tikus di semua sudut rumah dan juga telah meletakkan indikator jika memang ada tikus, maka indikator yang dipasang Johnny akan ketahuan. Saat itu Johnny dan Tara berdebat panjang semalaman, serta Johnny beranggapan jika Tara kurang suka tinggal di sini, dikarenakan Tara adalah orang kota dan sosialitas, sementara Johnny mulai berbicara ngawur tentang perkebunan dan segala macamnya, tentang gagal panen, yang membuat Tara curiga dan bertanya, bagaimana jika Johnny bisa sangat paham betul dengan perkebunan, sementara Johnny hanyalah seorang buruh harian lepas yang kerjaannya tidak menetap. Besoknya, Tara bertemu Mary dan bercerita tentang pemakaman dari Annie. Di kesempatan itu, Tara bertanya tentang perihal sebuah makam bernama Gloria Rivera. Mary menjawab jika Gloria itu merupakan istri dari Ed Mickey yang stres setelah mengetahui jika Ed berselingkuh dengan seseorang wanita. Lalu Gloria memutuskan untuk diskon umurnya sendiri. Di waktu yang sama, Josh dipanggil oleh ibunya untuk makan siang. Namun, Josh pergi ke suatu tempat di pinggiran danau dan tidak sengaja menemukan sebuah jasad yang tidak lain adalah jasad dari Livia. Tara mulai membuntuti Johnny. Johnny pergi ke sebuah gubuk dan betapa kagetnya Tara melihat ternyata selama ini Johnny lah yang memelihara tikus di dalam rumah tempat mereka tinggal. Entah apa maksudnya juga belum diketahui. Tentu saja hal itu langsung diceritakan Tara kepada Helena tentang hal aneh yang dilakukan oleh Johnny kepadanya yang membuatnya stres. Helena berkata jika Tara harus cepat keluar dari rumah itu segera, karena Helena berpikir kalau Johnny ini ada hubungannya dengan psikopat yang sedang mereka bahas tempo hari. Tapi Tara mengabaikan dan mematikan video call tersebut dengan alasan jaringannya rusak. Dan di malam harinya, Tara kembali melihat tikus itu dan menangkap si tikus tersebut dan memperlihatkannya kepada Johnny. Di keesokan harinya, Johnny menguburkan si tikus sambil menangis, serta juga menguburkan sebuah kalung di dalam kuburan si tikus. Dan siang harinya, tiba-tiba saja Tara kembali bermimpi. Namun di dalam mimpi ini, dia menjadi Livia, dan di rumah itu ada seseorang bertopeng dan berhoodie di belakang Livia. Tidak lama, Tara pun terbangun dari tidurnya dan langsung menghubungi Helena kembali. Dan di saat percakapan itu, Helena berkata jika ia mendapatkan berita jika jasad Livia ditemukan dan tersangkanya merupakan Josh. Helena berkata ia akan segera menuju tempat Tara hari itu juga, karena tahu lingkungan Tara sekarang sudah tidak aman. Tara bergegas untuk membereskan barang-barangnya, dan ia menemukan sebuah koran lama dengan foto yang sama persis dengan yang ia temukan di rumah si ibu, yang membuat Tara mengetahui ternyata si ibu adalah selingkuhan dari Ed Mickey. Di tempat lain, Johnny berjalan kaki karena kunci mobilnya hilang, dan Mary memberikan tumpangan kepada Johnny. Tapi Mary melihat kejanggalan karena sepatu Johnny sangat kotor seakan selesai menggali sesuatu. Karena Mary tahu dari Tara kalau Johnny hari ini libur. Dan setelah mengantarkan Johnny, Mary menelpon Sersan yang ternyata itu adalah ayahnya Mary, membuat Sersan pergi dengan sebuah pesawat entah kemana. Di rumahnya Tara, Paula menelpon Tara karena cemas melihat artikel berita yang diterbitkan oleh Helena tentang kasus tragis di dekat kediaman Tara. Tara mencoba meminta penjelasan Paula, dan barulah Paula berkata jujur tentang hal yang terjadi. Jika Paula tidak tahu saat itu kalau Ed sudah menikah dan memiliki seorang anak, sementara Paula saat itu juga tengah hamil anak Ed, yaitu Tara. Di waktu itulah Tara menyadari jika Johnny adalah anak dari Gloria dan Ed, sekaligus kakak tirinya Tara sendiri. Tetapi belum sempat mengakhiri telepon itu, tiba-tiba saja Johnny's gonna be home soon, Mom, hurry! Hi, honey. Lost my keys. Good journalist. Damn. Wait! You had me.
perdebatan antara Johnny dan Tara terungkap kalau tujuan dari Johnny mendekati Tara adalah untuk balas dendam karena ibunya dulu frustrasi dengan perselingkuhan Ed ayahnya dengan Paula ibunya Tara yang membuat si ibu harus berakhir tragis. Dan tikus yang diletakkan di dalam rumah sengaja untuk membuat Tara takut dan frustrasi, yang nantinya Johnny memiliki alibi mencelakai Tara dengan alasan Tara mendiskon umurnya sendiri. Lalu kata Johnny setelah ibunya meninggal, Ed ayahnya Johnny menjadi psikopat. Di percakapan itu juga terungkap jika yang berbuat tragis kepada Annie adalah Johnny karena Annie mengenali Johnny dan Johnny takut itu akan merusak rencana balas dendamnya. Serta kalau Johnny adalah suaminya Livia dan yang membuat Livia kehilangan nyawa juga Johnny karena Johnny tahu kalau Livia berselingkuh di luar sana dengan Josh. Dan setelah selesai dengan Livia, Johnny bertemu Tara dan tahu Tara adalah anak Paula si selingkuhan sang ayah, yang membuat Johnny ingin melakukan balas dendam itu kepada Tara selaku anaknya Paula. You won't be able to blame Georgie for it. Hi, sis. Oh, God. You... How could you? This one's for her. Still breathing. Ya, segitu aja gengs filmnya kali ini yang berjudul Livia's House tahun 2024 yang diangkat dari kisah Juan Corona yang telah berbuat tragis kepada 25 orang di kebunnya. Tapi film ini memiliki ending yang ambigu dengan beberapa sudut pandang yang memang sengaja dibuat oleh si sutradara. Tentang tokoh Livia sendiri yang mirip dengan Tara, entah maksudnya apa. Lalu tentang mimpi Tara yang terhubung dengan masa lalu Livia juga menimbulkan banyak sekali perdebatan. Ada yang berkata jika Livia dan Tara adalah orang yang sama, yang lupa ingatan setelah kejadian tragisnya, namun terpatahkan dengan temuan jasad Livia oleh Josh. Tapi apapun itu, di dalam film ini kita tidak menemukan jawabannya. Jika kalian berminat mencari jawabannya sendiri, silakan tonton full filmnya yang berdurasi 2 jam saja. Gue Dani, pamit undur diri. Adios, bye-bye.